Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Setinggi puji dalam syukur, marilah kita tetap bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan, sehingga kita pada saat hari ini masih bisa melakukan kegiatan kita sehari-hari. Selawat beserta salam tak lupa kita hadiahkan junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah ilmu dakwah, Ibu Sumaiyah Abdullah, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pada hari ini, saya Agus Firmansyah dengan NIM 12140314, program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Suska Riau. Izinkanlah untuk memberikan judul pidato saya pada saat hari ini, yaitu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman seperjuangan yang saya banggakan, apakah ada yang tahu siapa yang memberikan nikmat? Tentunya yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak sekali orang-orang di luar sana dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat berbeda-beda dan berbagai macam. Yang pertama, ada yang ketika sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tapi lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Padahal motornya sudah madein dari Amerika Serikat, emasnya 24 karat, giginya berkawat, apalagi semuanya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Tetapi dia melupakan bahwasannya nikmat-nikmat tersebut berasal dari Allah SWT. Selanjutnya, ada lagi sebagian orang yang mensyukuri nikmat Allah SWT dan dia mengingat bahwasannya nikmat tersebut berasal dari Allah SWT. Contohnya seperti saya sendiri, saya dibelikan motor Beat Street, saya terima dan saya syukuri. Walaupun teman-teman saya di luar sana masih banyak yang menggunakan motor-motor lain, motor-motor yang berkelas, motor-motor anak pejabat dan sebagainya macamnya. Tetapi tetap apa? Di sini saya tetap menyadari dan tetap bersyukur atas nikmat Allah SWT. Karena saya percaya bahwasannya apabila kita mensyukuri nikmat Allah SWT, Allah akan menambah dan terus akan menambah nikmat yang akan diberikan dia. Teman-teman seperjuangan yang saya banggakan, seperti ayat yang di dalam Al-Quran yang berbunyi, La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, apabila engkau mensyukuri nikmat Allah, maka niscaya aku akan menambahkannya. Dan apabila engkau kufur akan nikmat Allah, maka azabku sangatlah pedih. Jadi dari ayat tersebut bisa kita simpulkan bahwasannya, marilah kita bersama-sama untuk tetap bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Lalu bagaimana cara mensyukurinya? Yang pertama kita lakukan adalah kita bisa lebih giat lagi beribadah kepada Allah SWT. Kita bisa lagi mengeluarkan zakat. Ada zakat fitrah dan zakat mal. Kita bisa lagi bersedekah kepada fakir miskin. Kita bisa lagi
memberi makan anak yatim. Kita bisa lagi juga berpuasa. Berbagai macam cara untuk menikmati dan mensyukuri dari nikmat Allah SWT. Sebagian orang selalu mengatakan bahwasannya nikmat yang sekarang ini hanyalah sementara. Semua apa yang diberikan oleh Allah SWT memang bersifat sementara. Tetapi jangan pula kita titik beratkan bahwasannya sementara itu kita jadikan sebuah latar belakang ataupun sebuah pendapat untuk kita tidak bersyukur kepada Allah. Ketika kita diberikan berbagai macam nikmat, contohnya seperti kita diberikan gaji yang lebih oleh atasan kita diberikan nilai yang lebih oleh dosen kita nggak boleh kufur nikmat. Kita tidak boleh akan lupa kepada Allah SWT. Karena kebanyakan orang di antara kita, apalagi kita masyarakat Indonesia, ketika kita sudah diberikan nikmat oleh Allah SWT, kita lupa akan kepada Allah SWT. Lalu apa? Yang menjadi pegangan kita adalah nikmat kan hanya sementara. Memang benar, nikmat itu hanya sementara. Tetapi sementaranya, contohnya seperti ini. Ketika saya diberikan gaji oleh atasan saya, gaji yang lebih besar, yang biasanya 3.200.000 kini naik jadi 5 juta. Di situ saya harus bagaimana caranya untuk betul-betul menikmati dengan apa? Ada dua kemungkinan di situ bisa kita lakukan bersama-sama. Yang pertama, kita bisa menyikapinya dengan cara seperti yang saya katakan tadi. Ada kita bilang mau bersedekah, ada yang kita bilang untuk memberi makan anak yatim, berbagai macam. Kalau misalnya saya itu tidak mengingat akan Allah SWT, tentu saya akan menggunakannya foya-foya. Saya akan beli sepeda motor, saya akan beli mobil, saya akan beli rumah. Tetapi apa? Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah SWT, hari itu juga kita nikmatinya tanpa mengingat Allah SWT, maka percayalah Allah akan mengeluarkan azab yang sangat pedih. Karena mengapa? Sudah banyak fakta-fakta yang saya lihat ketika banyak kemungkinan dari kita sebagai anggota pejabat daerah, banyak ketika kita sudah diberikan oleh Allah nikmat yang sangat lebih, kita sebagai penerimanya ataupun maaf cakap, kita ini adalah seorang pejabatnya, kita tuh kufur nikmat Allah SWT. Mengapa saya katakan seperti itu? Banyak kok mereka di luar sana yang dulunya sebelum ketika mereka sedang berkampanye, mungkin di dalam dunia politik mereka berkampanye, mereka menyampaikan bahwasannya nanti ketika saya sudah menjadi seperti ini, saya akan memakmurkan masjid, saya akan membuat masjid lebih indah, saya akan membantu fakir miskin, saya akan membuatkan program beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu. Banyak sekali. Tetapi apa yang kita lihat sampai saat ini? Kasus korupsi itu juga masih ada. Karena apa? Karena nikmat dari Allah yang diberikan kepada mereka itu tidak merasa cukup dan tidak pernah bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Mereka menganggap terus. Mereka merasa tidak puas. Mereka tidak selalu mereka terdengar dari kuping kiri dan kanan. Ayolah beli mobil ini, kita kan seorang pejabat. Ayolah kita beli motor ini, kita kan seorang pejabat. Ayolah kita beli ini, segala macam, semua mau dibeli. Itu adalah contoh-contoh orang yang ketika diberi nikmat oleh Allah SWT tidak pernah bisa mensyukurinya. Lalu kemudian ada sedikit kisah, memang ini benar-benar secara fakta dan terjadi di kampung saya. Ketika diberikan nikmat oleh Allah SWT, walaupun dia saya katakan masih dikategorikan untuk
fakir miskin, tetapi dia mampu untuk menikmati apa yang telah diberikan oleh Allah SWT. Contohnya dia diberikan gaji yang lebih, dia langsung mengeluarkan zakat. Ketika itu dia memberikan makan anak yatim, dan saya tahu persis bahwasanya dia benar-benar untuk memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh Allah SWT untuk tetap meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Jadi pesan saya, dan khususnya untuk saya sendiri, marilah kita semua untuk tetap bersyukur atas nikmat Allah. Karena apa? Karena itu tadi yang kita garis bawahi, bahwasannya barang siapa yang telah tidak bersyukur atas nikmat yang aku berikan, maka niscaya nikmat Allah sangatlah pedih. Maka azab Allah sangatlah pedih. Jadi mungkin itu sekian dari saya. Saya Agus Firmansyah. Apabila ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Akhirnya burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.